Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa jami'ul awliya wal ulama ussalihin min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa auladi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin minal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin aina ma kanu wa halat arwahuhum, khususan mu'alif hadal kitab Kyai Haji Ahmad Marzuqi bin Kyai Haji Mirsad wa usuli wa furu'i tuma ila ruh Sayyidil Walid al-Alam al-Arif al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Segaf wa ummina al-mahbubah al-Hajjah Barakah bin Ahmad Rujani wa walidayhima wa ikhwatihima wa masyayikhima ajma'in wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwah jami'il awliya wal ulama wa salihin alladhina tasharrafa Sayyidil Walid bi khitabihim wa liqaihim aina ma kanu wa halat arwahuhum, khususan Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa thumma ila Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa thumma ila Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi thumma ila Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin thumma ila ruh Sultan Maulana Yusuf thumma ila ruh Syekh Mansuruddin Cigaduan wa thumma ila ruh Syekh Asnawi Caringin wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Salih bin Abdurrahman bin Santri wa thumma ila ruh al-Alam al-Arif billah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Batini al-Jawi wa thumma ila ruh sahib ratib wa bil irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad thumma ila ruh al-Alam al-Arif billah al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh Haji Muhammad Nasir bin Haji Muhammad Saleh wa thumma ila ruh Haji Hasbullah bin Haji Muhammad Nasir wa thumma ila ruh Haji Muhammad Saleh bin Syuaib wa thumma ila ruh Raden Mahyuda Prawira wa thumma ila ruh Raden Basupa Jadi Ningrat thumma ila ruh Mu'alim Arab bin Fulan thumma ila ruh Jadi Rawat bin Fulan thumma ila ruh Al-Mahmal Bawabullah Haji Arsyad bin Misin wa usulihim wa furu'ihim anna Allah al-Karim yu'ali darajatihim fil jannah wa yudhif hasanatihim wa yukthir matubatihim wa yu'indu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan jamaah majlis mudzakarah yaumal arbi'a anna Allah al-Karim yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yataghashshahum bir rahmal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa yaj'al jannata mathwan wa mathwahum bil qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh, para orang tua, para hujjaj, para satid yang hadir pada kesempatan hari ini, wabil khusus Ketua Majelis Mudzakarah hari Rabu
Bapak Ustadz Sanudi, Bapak-bapak hadirin yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita kembali akan membahas pelajaran tauhid Kitab Sirajul Mubtadi fi Usuluddinil Muhammadi karangan yang mulia Syekh Haji Ahmad Marzuki bin Haji Mirsad. Sudah sampai halaman 11 ya. Yang bawa kitabnya dibuka kitabnya halaman 11, yaitu bacaannya sifat wajib bagi Allah yang ketiga. Sekarang ya sifat baqo ya, halaman 11, 8 baris dari atas ya, halaman 11, 8 baris dari atas ya. Udah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala, ketiga, baqo artinya kekal, yakni tiada penghabisannya Allah Ta'ala, maka mustahil ada penghabisannya. Bermula dalil wajib Allah Ta'ala bersifat baqo, yaitu karena bahwasannya jikalau ditakdirkan bahwa Allah Ta'ala itu binasa, niscaya adalah ia bahru. Tetapi Allah Ta'ala bahru itu tiada harus, karena bahwa ia wajib qidamnya, dan tiap-tiap yang wajib qidamnya itu baqonya dengan ittifaq ahlul aqli. Dan firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya ialah Allah Ta'ala yang awal sebelumnya tiap-tiap sesuatu dengan tiada permulaannya, dan ialah yang akhir sesudahnya tiap-tiap sesuatu dengan tiada penghabisannya, dan ialah yang nyata dengan banyak dalilnya, dan ialah yang tersembunyi tiada dapat dengan panca indera, dan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Itu ya bacaannya. Kebaca nggak kitabnya itu? Ya lumayan ya. Masih kebacalah ini ya. Mudah-mudahan sampai habis tetap kebaca ini. Ya. Lanjutan pelajaran tauhid ya, tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Pada pertemuan yang sudah lewat kita udah bahas dua sifat sebelumnya, yaitu sifat wujud dan sifat qidam ya. Sekarang masuk sifat baqo, yaitu sifat Allah Ta'ala yang artinya kekal. Baqo artinya kekal. Apa itu kekal? Maknanya kekal itu apa? Yakni tiada penghabisannya Allah Ta'ala ya. Tiada ada akhir bagi Allah Ta'ala ya, tiada ada penghabisannya. Itu penghabisan namanya fana ya. Itu fana lawanan sifat baqo. Jadi kalau baqo itu sifat Allah Ta'ala yang artinya kekal ya, tiada ada penghabisannya Allah Ta'ala. Lawanannya sifat mustahilnya adalah fana. Kalau fana itu apa? Fana itu binasa ya. Itu fana sifat makhluk. Sifat kita ini sebagai makhluk adalah fana.
Kita ada, itu adanya ada penghabisannya, ya, ada akhirnya. Tapi Allah Ta'ala adanya tiada penghabisannya, gitu bedanya ya. Nah, makanya sifat baqo ini termasuk sifat salabiyah namanya, atau sifat salbiyah ya. Apa itu salabiyah? Sifat untuk menolak anggapan terhadap sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah Ta'ala. Dan sifat baqo ini buat mempertegas, buat memperkuat akan sifat wujud. Karena mungkin ada orang juga percaya sih adanya Tuhan gitu. Saya percaya adanya Tuhan, saya percaya adanya pencipta nih yang bikin alam semesta, ada memang dia gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu adanya seperti apa, nanti beranggapan Tuhan juga ada permulaannya, ada akhirnya, nanti begitu. Makanya diperkuat sifat wujud itu dengan sifat-sifat setelahnya. Di antaranya sifat baqo. Allah ada, ya, tapi adanya Allah tidak ada penghabisannya ya, gitu. Adanya Allah tidak berakhir ya. Sebab yang adanya ada penghabisannya itu bukan Allah, tapi makhluk yang disebut dengan sifat fana namanya. Ya, gitu tuh. Jadi sifat baqo ini buat memperkuat, mempertegas wujudnya Allah Ta'ala, supaya tidak ada anggapan kalau Tuhan itu ada penghabisannya. Seperti kemarin kidam gitu juga sama ya. Itu kidam juga buat memperkuat sifat wujud. Allah itu ada, iya, adanya Allah nggak ada permulaannya, adanya Allah nggak ada awalnya ya. Yang adanya ada awalnya itu makhluk, namanya hudus disebutnya ya. Tapi Allah Ta'ala adanya nggak ada permulaan, nggak ada awal, namanya kidam. Pun begitu, adanya Allah Ta'ala nggak ada penghabisannya, nggak ada akhirnya, namanya baqo gitu ya. Nah, kalau yang adanya ada penghabisannya, ada akhirnya, itu sifat makhluk, namanya fana gitu ya. Itu jadi kita harus yakin gitu ya, kita harus meyakini dan harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang kekal. Artinya kekal apa? Adanya tidak ada penghabisannya, adanya tidak ada akhirnya, yang disebut dengan bersifat dengan sifat baqo namanya gitu. Nah terus apa lagi? Maka mustahil ada penghabisannya tuh ya. Tuh ada penghabisan namanya fana tadi tuh ya. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya. Wa yabqa, dan bersifat kekal. Ya, bersifat baqo, wajhu rabbika, zat Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia ya. Tuh Allah bersifat dengan sifat kekal. Tuh selainnya ya, makhluk tidak punya sifat kekal ya. Sifat makhluk tuh kullu man 'alaiha fan. Ya, tiap-tiap sesuatu itu akan binasa ya, akan habis, ada penghabisannya atau ada akhirnya. Jadi lawanannya baqo namanya fana, lawanannya kidam namanya hudus gitu, lawanannya wujud namanya adam gitu ya. Tuh sifat wajib, sifat mustahil. Setiap disebut sifat wajib ada lawanannya sifat mustahilnya. Kalau wujud artinya ada, kalau adam pakai ain, adam artinya tiada. Itu wujud sifat Allah, itu adam sifat makhluk. Ya, kidam lawanannya hudus, itu kidam sifat Allah, hudus sifat makhluk ya. Termasuk baqo itu sifat Allah ya. Lawanannya fana, itu fana sifat makhluk. Sebab adam, hudus dan fana mustahil bagi Allah Ta'ala ya. Karena Allah merupakan Tuhan pencipta alam semesta yang wajib bersifat wujud, kidam dan baqo gitu ya. Nah di sini makanya maka mustahil ada penghabisannya.
Terus bermula dalil wajib Allah Ta'ala bersifat bako. Mana dalilnya? Kalau Allah itu bersifat bako, ya. Itu yang pertama tadi tuh dalil nakli dari Quran, ya. Dalil nakli dari Al-Quran. Ntar di bawah juga ya pengarang kitab menyebutin tuh ada ayat Quran. Kalau Habib Utsman bin Yahya dalam kitab sifat 20-nya, beliau menggunakan dalil sifat bako dengan ayat yang tadi tuh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu dalilnya. Ya, wa yabqa, dan bersifat bako, kekal, zat Tuhanmu yang maha mulia, yang maha agung, ya. Tuh. Nah, di sini sebelum dikasih dalil nakli yang di bawah tuh sama Kiai Ahmad Marzuki, ya, beliau pakai dalil akli dulu, ya. Nah, karena dalam pelajaran tauhid nih kita diberikan dua dalil. Pertama dalil nakli namanya. Nakli itu dari Quran, ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi setiap sifat selalu ada dalil ya dari Al-Quran. Ya, setiap sifat-sifat uluhiyah yang disebutkan, ya, sebanyak 20 sifat tuh, setiap satu sifatnya ada dalilnya. Dari mana? Dari Quran. Itu berarti menunjukkan bahwa yang ngajarin sifat 20 itu Allah. Ya, jadi Allah yang ngajarin kita tentang sifat 20. Dari mana taunya? Sebab setiap sifat ada dalilnya, ya, dari Quran. Itu Quran adalah kalamullah, ya. Dan manusia pertama yang belajar tauhid ya Nabi, ya. Nabi pun belajar sifat 20. Nabi juga belajar tentang ilmu tauhid. Siapa yang ngajarin? Karena Nabi nggak punya guru, ilmunya langsung dari Allah Ta'ala, ya. Berarti Allah ngajarin Nabi tentang ilmu tauhid, ya, tentang pelajaran sifat 20, ya. Tuh, bahkan nggak cukup pakai dalil Quran doang, dikasih dalil yang kedua, namanya dalil akli. Nih, pakai alam semesta. Ini nih yang kita saksikan nih, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan tuh, ya. Adanya alam semesta nih termasuk diri kita, ini pun dalil, ya, tentang bakoknya Allah Ta'ala, tentang kidamnya Allah Ta'ala, tentang wujudnya Allah Ta'ala, ya. Jadi makhluk ini menjadi wasilah, menjadi perantara, namanya dalil, untuk kenal kepada Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat wujud, kidam, dan bako, ya. Nah, di sini kata Kiai Ahmad Marzuki, bermula dalil wajib Allah Ta'ala bersifat bako, katanya, yaitu karena bahwasannya jikalau ditakdirkan, seandainya kata diumpamain gitu, ya, ditakdirin itu diumpamakan bahwa Allah Ta'ala itu binasa misalnya, ya. Kalau Allah itu punya sifat, ya, binasa, ada penghabisannya, atau bersifat fana, niscaya adalah ya bahru. Kalau begitu mah, bahru itu makhluk, ya, yang adanya ada awalnya, ya. Berarti kalau Tuhan itu yang namanya Allah mengalami kebinasaan atau ada penghabisannya, ya berarti dia bahru, sama kayak makhluk begitu mah, ya. Berarti nggak punya sifat bako dong, itu mah sifatnya fana, gitu kan. Sebab kalau fana mah adanya ada penghabisannya, gitu. Ya kalau Allah ada penghabisannya mah ya nggak punya sifat bako kalau begitu mah, katanya, ya. Ya, karena dia sama kayak kita, berarti, ya, makhluk, berarti bahru tuh. Tetapi Allah Ta'ala bahru itu tiada harus. Arti tiada harus nggak boleh, ya, mustahil gitu. Tiada harus, ya, mustahil Allah itu bahru. Kenapa? Sebab yang bahru mah makhluk, ya. Tuh, kita nih termasuk alam semesta semuanya bahru, ya. Kalau bahru sifatnya fana. Artinya fana ada penghabisannya, gitu. Nah, sekarang kalau Allah itu juga fana, ada penghabisannya, ya berarti bahru dong. Kalau bahru berarti makhluk dong, dan itu mustahil, katanya, ya. Jadi mustahil Allah bersifat fana, mustahil Allah itu bahru, gitu.
Ya. Karena bahwa ia wajib kidamnya tuh. Ya, karena kemarin sebelum dibahas sifat bako nih, Allah sudah terlebih dahulu bersifat kidam. Apa kidam? Adanya nggak ada awalnya. Ya, adanya tidak ada permulaannya gitu. Allah ada, nggak ada awalnya, dan wajib Allah bersifat kidam gitu. Nah, kalau sudah Allah wajib ya bersifat kidam katanya tuh ya, dan tiap-tiap yang wajib kidamnya katanya itu bakoknya dengan ittifaq ahlu akli ya tuh. Jadi berarti kalau Allah sudah wajib bersifat kidam, secara otomatis pun wajib bersifat bako gitu. Artinya adanya Allah tidak berawal, pun adanya Allah tidak berakhir. Adanya Allah tidak ada permulaannya, pun adanya Allah tidak ada penghabisannya. Tidak ada awalnya namanya kidam, tidak ada akhirnya namanya bako gitu. Ya. Jadi mustahil tuh kalau Allah ya bersifat dengan sifat bahru ya, karena Allah itu sudah terlebih dahulu bersifat kidam dan sudah pasti bersifat bako gitu. Ya. Ini bahasa kidam sama bako ya buat menghilangkan, buat menolak, buat menafikan adanya waktu bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah mah nggak butuh waktu begitu. Loh kenapa? Sebab waktu itu sendiri adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi bahasa kidam dan bako untuk menolak ya akan adanya waktu bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah nggak butuh waktu. Jadi Allah mah adanya nggak ada awal, adanya nggak ada akhir. Makanya nggak boleh dipertanyakan dengan bahasa kapan. Tuhan ada ya? Iya. Kapan adanya? Nggak boleh. Tuhan ada ya? Iya ada. Kapan berakhirnya? Nggak boleh. Sebab pertanyaan kapan itu jawabannya mesti pakai waktu. Sementara waktu itu makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Berarti Allah tidak membutuhkan waktu gitu. Nah kalau kita nih atau yang lainnya boleh ditanya pakai bahasa kapan. Kapan adanya malaikat? Boleh. Ya, kapan adanya bumi, langit? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Jawabannya kapan dong? Kapan adanya malaikat? Apa jawabannya? Tahu amat gitu. Iya, kita kagak tahu. Tapi nanya begitu boleh? Boleh. Loh kok boleh? Iya, karena malaikat makhluk. Karena langit bumi makhluk. Biar kata kita nggak tahu kapan mulanya, tetap aja dia makhluk, ada permulaannya gitu. Ya, yang nggak boleh ditanya kapan cuman Allah saja. Kapan adanya Allah? Nggak boleh nanya begitu. Dan memang tidak ada jawabannya. Loh kenapa? Sebab kapan harus dijawab dengan waktu. Waktu itu adalah makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk begitu. Ya. Itu namanya ya dalil akli daripada sifat bako ya. Jadi karena Allah sudah wajib kidamnya, otomatis ya semua orang yang berakal pun berkeyakinan ittifaq itu sepakat artinya ya, dengan ittifaq dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Artinya Allah sudah pasti juga bersifat bako. Ya, zat yang sudah wajib bersifat kidam sudah pasti wajib pula bersifat bako namanya gitu. Dan firman Allah Ta'ala ini nih ya dalilnya nih. Dan firman Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran nih buat mempertegas ya. Ini namanya kalau firman Allah Ta'ala berarti disebut dalil nakli ya. Tuh, setiap firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam setiap sifat itu disebutnya dalil nakli. Itu dari Quran berarti ya. Apa kata Allah? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim ya tuh. Artinya ialah Allah Ta'ala
yang awal sebelumnya tiap-tiap sesuatu dengan tiada permulaan. Maksud awal di sini adanya tanpa permulaan. Gitu. Wal akhiru, dan dialah yang akhir sesudahnya tiap-tiap sesuatu dengan tiada penghabisannya. Ya, ini awal ditujukan buat makhluk. Karena bahasa awal bahasa waktu ya. Jadi yang berawal tuh kita makhluk. Tapi Allah mah enggak ada permulaannya. Wal akhiru juga akhir. Ya, ini akhir pun sifatnya makhluk ya. Buat Allah Ta'ala, Allah enggak ada penghabisannya. Jadi mana huwal awal wal akhiru, Allah ada tanpa permulaan dan Allah ada tanpa ada penghabisan ya. Wa dhahiru wal batinu tuh. Ya, dan dialah yang nyata tuh dengan banyak dalilnya. Ya, sebenarnya yang zahir mah Allah Ta'ala ya. Karena Allah yang punya sifat wujud ya. Allah yang nyata tuh dengan banyak dalilnya tuh. Dari mana? Ya dari adanya alam semesta pastinya. Ini alam semesta menunjukkan ya akan zahirnya atau adanya Allah Ta'ala. Wal batinu, dan dialah yang tersembunyi ya. Tuh yang maha gaib. Tiada dapat dengan panca indera. Jadi nggak bisa dirasa pakai panca indera, artinya ya nggak bisa dilihat pakai mata, didengar pakai telinga gitu ya. Ya sekalipun nanti ada waktunya di mana orang-orang beriman nanti bakal diperlihatkan ya zat Allah Ta'ala. Cuman itu ya sesuai apa yang Allah kehendaki dan Allah atur. Ya, tapi secara zahir Allah nggak bisa dirasa oleh panca indera manusia. Karena Allah ya bersifat maha ghaib gitu. Dan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui ya. Nah ini menjadi dalil di sini. Maka dalilnya ini nih ya, karena ini gabungan antara sifat kidam. Tuh kemarin ya sifat kidam tuh belum disebutin dalil naklinya dari Quran ya. Maka digabung dalilnya dengan dalil sifat bako ya. Tuh, jadi wal awal wal akhiru ini buat dalil sifat kidam dan sifat bako ya, yang artinya Allah ada tanpa permulaan pun Allah ada tanpa penghabisan gitu ya. Nah tuh, jadi kalau pembahasan di sini sampai situ tuh ya. Jadi singkat memang ya, jadi memang ini kitab buat kajian kita nih ya, orang-orang awam cukup belajar tauhid pakai kitab ini atau kitab sifat 20 ya, kitab-kitab dasar saja. Memang sebagian para ulama ya melarang buat kelas kita nih memperdalam secara mendetail tentang ilmu tauhid. Sekalipun banyak kitab-kitab tauhid yang dalam-dalam kajiannya ya, yang pembahasan itu luas gitu ya, cuman itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu ya yang sudah siap keilmuannya, terutama dari segi ilmu alat. Nah buat kita nih orang-orang awam buat ngaji di kampung-kampung ya, cukup kitab Kiai Ahmad Marzuki atau kitabnya Habib Usman, kitab sifat 20 ya. Cuman dalam kitab Habib Usman ini ada sedikit tambahan. Tambahannya apa itu? Tambahannya kita disuruh bersikap. Ini kalau kita sudah yakin Allah bersifat kidam, Allah bersifat bako, bersifat kekal, Allah adanya nggak ada penghabisannya, Allah adanya tidak ada akhirnya, yang ada penghabisannya mah makhluk yang disebut dengan sifat fana gitu ya. Nah kemudian sikap kita mesti bagaimana tuh ya, ngambil sikapnya ya, supaya ini keyakinan terhadap sifat bakonya Allah Ta'ala biar nyerep di hati kita gitu, biar menyatu di dalam hati kita. Bagaimana tuh? Maka perlu ada sikap. Apa sih sikap? Sikap itu ya adalah apa namanya, sebuah perbuatan nyata gitu ya, sebuah perbuatan nyata yang kita ambil, yang kita lakukan dari hasil meyakini sifat bakonya Allah Ta'ala ya. Kalau Habib Usman sini tambahin katanya, maka patut
bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat akan mati, gitu katanya. Kalau kita sudah yakin yang ada enggak ada penghabisannya mah kekal abadi selama-lamanya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat baqo. Kalau kita bagaimana ini makhluk, termasuk kita manusia, ya kita mah adanya ada penghabisannya. Kalau ada penghabisannya berarti itu kita hidup ada akhirnya. Kalau hidup ada akhirnya, kita disuruh ingat akan mati. Itu mati namanya fana, ya. Apa fana? Ada akhirnya besok kita hidup. Ya. Ketika orang meninggal dunia itu berarti sudah mengalami apa? Sudah mengalami fana dia. Ya, penghabisan dalam kehidupannya. Itu. Nah, makanya dalam hadis Nabi juga kasih tahu, ya, sama kita nih sebagai umatnya. Kata beliau apa? Innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin, kata Nabi begitu. Ya, innama khuliqtum lil abad. Sesungguhnya kalian ini hakikatnya, kata Nabi, diciptakan untuk diabadikan sama Allah. Ya. Jadi memang sifat asli kita mah fana, ada penghabisannya gitu. Cuma Allah kasih nanti sama kita sebuah kehidupan yang abadi, yang kekal juga. Kapan itu? Ya nanti di negeri akhirat. Makanya akhirat itu disebut alam baka, ya gitu. Alam baka itu alam apa? Alam kekal. Yang di situ kita enggak bakal mati lagi. Kalau kita baca kitab Nurul Zolam, itu kitab tauhid juga, Pak, dikarang sama Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Nurul Zolam. Itu beliau ceritain besok di akhirat itu mati, katanya bakal disembelih. Jadi mati besok bakal diwujudkan sama Allah seperti hewan. Dia bakal dipotong, itu mati, disaksikan oleh seluruh makhluk yang namanya manusia dan malaikat. Itu mati kayak kambing, bakal disembelih. Siapa yang motong? Yang nyembelih siapa? Yang nyembelih seorang nabi, namanya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Kenapa dia yang motong, enggak yang lain? Sebab sesuai namanya, Yahya artinya hidup. Maka dia dikasih mandat sama Allah Ta'ala buat nyembelih, motong apa? Motong mati. Itu mati nanti berwujud seperti hewan. Ya, kayak kita motong kambing, direbain, ya, dipegang lehernya, kemudian disembelih. Itu menunjukkan kematian hari ini pun mati juga. Ya, di akhirat, hari kiamat, Pak, kematian itu mati juga dia, disembelih sama Nabi Yahya. Sesuai namanya, Yahya, hidup artinya. Maka dia yang menyembelih kematian. Maka mulai saat itulah tidak ada lagi manusia yang mengalami kematian. Hidup selama-lamanya. Itu yang kata Nabi, innama khuliqtum lil abad. Kalian diciptakan untuk diabadikan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau bahasa fana itu hakikat kita memang. Kalau abadi itu mah sifatnya Allah Ta'ala. Cuma di akhirat kita diberikan sama Allah sifat keabadian untuk tidak mati-mati lagi. Makanya yang masuk ke surga ya hidup selamanya, pun yang masuk ke neraka akan hidup selamanya. Ya. Nah, makanya dari sini nih Habib Utsman bimbing kita buat ngambil sebuah sikap. Apa sikapnya? Ingat mati ya, gitu. Sebab besok kalian bakal diabadikan di alam kubur, diabadikan di hari kiamat, diabadikan di akhirat yang sudah enggak mati-mati lagi. Kalau sekarang mah kehidupan sementara, ada fananya nanti. Kapan itu? Ya mati. Dunia ada fananya. Kapan? Ya kiamat gitu. Nah, maka katanya sebelum pindah ke alam baka gitu, ke alam yang abadi, maka sekarang hal-hal yang manfaat tolong diabadikan gitu. Apa maksudnya? Hal yang manfaat itu kebaikan
bekal yang bakal menjadi kita masuk ke dalam surga, bekal supaya kita selamat dan bahagia, diabadikan sekarang. Maksud diabadikan, titip sama zat yang maha abadi. Itu makanya ada istilah kalau kita niat ibadah, niat sholat, niat zakat, niat puasa, niat haji, dan seterusnya. Itu bahasa niat, selalu di ujungnya ada kalimat lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Selalu di ujung itu ibadah ada lillahi ta'ala. Ada apa itu dengan lillahi ta'ala? Artinya, ya Allah, saya nitip ibadah saya kepada Engkau, zat yang bersifat baqo, kekal abadi, supaya ibadah saya abadi sampai akhirat. Itu ya. Jangan nitip ibadah sama makhluk. Kalau nitip ibadah sama makhluk, makhluk bersifat fana. Nanti makhluknya fana, binasa, habis, amal kita, ibadah kita ikut habis. Maksudnya apa? Nitip ibadah sama makhluk. Nitip ibadah sama makhluk, waktu ibadah pengen dipuji. Tuh, ada sifat riya, ada sifat ujub, ada sifat sum'ah. Itu namanya nitip ibadah Pak sama makhluk. Nanti di akhirat, ya, kata Allah begini, kamu minta balasan ibadahmu sama si fulan, sama si fulan, sama si fulan. Kan waktu di alam dunia ibadahmu nggak nitip sama aku. Jadi nggak abadi gitu, ya. Jadi nggak kekal. Nah sekarang minta tuh balasannya sama si A, sama si B, yang kau pernah riya sama dia, pernah sum'ah sama dia, pernah ujub sama dia. Itu begitu maksudnya. Tuh bimbingannya sifat baqo ke situ. Karena hakikatnya sekalipun kita bersifat fana, tapi besok di akhirat kita bakal diabadikan. Diabadikan itu dikasih sifat baqo sama Allah kepada kita. Berarti kalau sudah dikasih sifat baqo sama kita, kita bakal kekal selama-lamanya hidup di akhirat. Enggak mati-mati lagi. Loh kenapa? Sebab mati sendiri udah disembelih sama Nabi Yahya besok di hari kiamat. Dan itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Pak, kalau sekarang kan mati itu sesuatu yang abstrak ya. Tahu nggak abstrak? Ya, goib gitu. Sesuatu yang nggak kelihatan. Mati namanya sifat. Tapi di akhirat, perkara yang sekarang goib jadi nyata semuanya. Kayak kita nih besok katanya, orang masuk kuburan kan sendirian. Ya, begitu kita melek mata, di mana saya ini? Di dalam kubur. Di alam barzah. Lah kapan gua udah mati ya? Gitu tuh. Ya, mana dewekan lagi di sini. Nggak ada temen. Mana tempatnya kecil, sempit, mana gelap, gitu kan? Ya, itu semua bakal hilang perasaan begitu. Nanti bakal datang satu-satu. Datang satu orang, dua orang, banyak. Nanya kita, kamu siapa? Saya ini sholatmu, saya puasamu, saya sedekahmu, saya ngajimu, saya silaturahmimu, saya hajimu, saya umrohmu, dan seterusnya. Nanti ibadah yang kita kerjakan di alam dunia diwujudkan sama Allah seperti teman di alam dunia. Datang, ya, kata mereka apa? Nggak usah takut, nggak usah merasa kesepian, nggak usah khawatir. Kami ini akan nemenin kamu, menghibur kamu, jagain kamu sampai hari kiamat. Ramai kuburan kita, banyak teman. Dari mana itu? Dari ibadah yang kita lakukan di alam dunia. Ya. Sampai-sampai Pak, rasa gembira mungkin kita selama hidup memang disuruh, bahkan dianjurkan ya. Banyak disuruh ngirangin orang, bikin orang gembira. Ya, loh kenapa? Sebab rasa gembira yang masuk ke dalam hati seseorang gara-gara kita, entah dengan ucapan kita, entah dengan perbuatan kita, entah dengan kebaikan kita, itu orang girang hatinya. Itu rasa gembira diambil sama Allah, dijadiin malaikat.
Ya, namanya malaikat surur. Untuk apa itu? Satu, ini malaikat kalau kita masih hidup buat ya baca istighfar buat kita. Itu malaikat istighfar setiap waktu. Yang pahala istighfarnya diberikan buat kita. Yang kedua, kalau kita sudah mati, ini malaikat bakal datang ke kuburan kita. Mau ngapain? Mau girangin kita. Sesuai namanya, malaikat surur, malaikat penggembira. Ya, nih saya ini malaikat, kata dia begitu. Nama saya surur. Dari mana kamu? Hai malaikat, saya ini rasa gembira yang pernah engkau masukkan ke setiap orang-orang yang engkau jumpai waktu hidup di alam dunia. Sekarang rasa gembira itu jadi saya nih malaikat. Waktu kamu masih hidup, saya istighfar loh. Ya, sampai hari ini gitu. Nah sekarang kamu sudah mati, sekarang saya temenin. Gak usah takut, saya bakal menjaga kamu, menghibur kamu sampai hari kiamat. Tuh ya, kayak begitu. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan diwujudkan nyata sama Allah besok di akhirat. Lah termasuk mati, jadi kayak hewan dia, bisa disembelih soalnya. Ya, itu Nabi Yahya katanya dikasih sebuah golok besar, pedang lah ya. Untuk apa itu? Dia pegang di tangan kanannya buat menyembelih mati. Mana matinya? Itu tuh kayak hewan dia, diambil, ditidurin ya, dicelentangin, dipegang lehernya, digorok itu kematian tadi sampai mati. Dia katakan, mulai hari ini hai seluruh manusia, kalian akan hidup selamanya karena kematian pun sudah mati hari ini. Ya, makanya katanya supaya kita bisa abadi dengan kebaikan yang abadi, maka titip setiap ibadah kita kepada zat yang abadi. Siapa yang nyuruh? Allah yang kasih tahu. Ma indakum yanfad wa ma indallah baqin, kata Allah. Ma indakum yanfad, yang ada sama kalian itu bakal habis. Pak, semua yang kita punya sekarang bakal habis semua ya. Loh kenapa? Karena bersifat fana. Nah, kitanya fana. Ya, harta fana. Apalagi? Jabatan fana, umur fana, sehat fana, anak bini fana, semua fana. Kenapa? Karena makhluk semuanya. Ini supaya abadi, bagaimana caranya? Maka titip itu semua kepada zat yang maha apa? Abadi, zat yang maha kekal. Maka kebaikannya, manfaatnya akan kekal sampai ke akhirat dan bisa menjadi teman hidup kita besok selama-lamanya. Itu makanya isyarat ya, yang ketika kita berniat melakukan sebuah ibadah, ada talafuz bin niyah, ucapan niat, kita katakan lillahi ta'ala. Kita berwudu, niat wudu ada lillahi ta'ala. Niat salat ada lillahi ta'ala. Niat puasa, zakat, haji dan yang lainnya semua ada bahasa lillahi ta'ala. Untuk apa itu? Itu isyarat. Seolah-olah kita ngomong begini, ya Allah, saya ini bersifat fana ya Allah. Ya, besok saya ada penghabisannya, ada akhir kehidupan saya. Cuma saya punya ibadah biar abadi ya Allah, biar ada hasilnya sampai akhirat. Saya titip ya kepada Engkau zat yang maha abadi, zat yang kekal, zat yang bersifat baqo, supaya kebaikannya besok saya temuin lagi di akhirat. Jangan nitipnya sama makhluk ya. Arti nitip sama makhluk, Pak, kita ibadah nggak perlu dilihat orang, nggak perlu didengar orang, nggak perlu dipuji orang. Sebab kalau kita melakukan itu ibadah, pengen didengar, pengen dilihat, pengen dipuji orang, sama juga nitip ibadah sama dia. Besok dianya fana, dianya binasa, amal kita juga habis fana, nggak ada balasannya. Tuh yang kata Allah, minta sono gih pahala sholatmu sama si fulan. Emang kenapa? Kan nitip sholatmu sama dia gitu, bukan sama aku gitu. Minta no pahala puasamu sama si fulan, ya karena kau nitip puasamu sama dia, bukan sama aku, kata Allah. Tuh maka titiplah apapun yang kita punya, anak, bini, harta, jabatan, umur, sehat, hidup, sama Allah Ta'ala nitipnya. Artinya apa? Pakai buat hal-hal yang baik, ya manfaat sesuai yang Allah suruh. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin, kekal abadi selama-lamanya. Ya, itu bimbingan dari adanya keyakinan kita terhadap sifat bakonya Allah Ta'ala. Begitu tuh, iya ya,
besok bakal mati. Dan mati mah nyata memang di alam dunia itu mati nyata ya, dititipkan kepada seseorang. Tapi di akhirat mati berubah wujud. Siapa itu ya? Itu ada hewan itu di akhirat, di hari kiamat itu mati tuh jadi hewan. Ya mungkin kayak kambing kali, mungkin kayak sapi, wallahu alam kayak apa. Pokoknya di kitab itu dijelasin begitu katanya. Besok itu mati bakal disembeli sama Nabi Yahya. Itu menandakan di akhirat sudah tidak ada lagi kematian. Orang diseksa di neraka, ya dibakar, ya disiram air timah, ya diteriska, dipalu, hancur lebur, hidup lagi. Emang udah nggak ada ya kematian lagi di sana ya, hancur hidup lagi, hancur jadi lagi, begitu selama-lamanya. Begitupun kita yang masuk ke dalam surga ya, mudah-mudahan jadi ahli surga semua ya, kita masuk surga pun abadi selama-lamanya ya. Tuh, ini merupakan sikap yang diperintah ya dari apa? Meyakini sifat bakonya Allah Ta'ala. Katanya kata Habib Usman, ingat mati, terus apa lagi? Kalau ingat mati, karena kita punya sifat kekurangan, ya, nih kita banyak lalai, ya Pak ya, banyak salah termasuk banyak dosa, kata Habib Usman, banyakin istighfar, gitu. Istighfar tuh ya, sebab istighfar itu salah satu cara dan jalan buat menghapus dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama hidup, ayo terus, jangan pernah lelah untuk istighfar, untuk tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena kita penuh kesalahan ya, penuh kekurangan, banyak kelalaian gitu. Maka salah satu cara yang Allah berikan kepada kita, disuruh banyak istighfar tuh. Istighfar ini mewakili bacaan-bacaan yang lain, kalimat thayyibah. Disuruh banyakin ingat sama Allah Ta'ala, nyebut nama Allah Ta'ala dengan cara kita banyak zikir ya, entah itu baca tasbih ya, entah itu baca la ilaha illallah, atau baca sholawat ya, atau baca istighfar nih, atau baca Quran dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian orang yang melakukan hal tersebut berarti dia ingat terhadap kematiannya, dan dia titip dia punya kehidupan kepada Allah Ta'ala, zat yang maha kekal, yang maha abadi, atau yang bersifat baqo ya. Nah mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya. Jadi kalau kita ini ingat akan sifat baqonya Allah Ta'ala, maka kita ingat sama diri kita yang bersifat fana ya. Fana itu ditandai di alam dunia besok dengan adanya kematian ya. Ini jamaah kita juga sudah beberapa orang ya, sudah cukup banyak yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini pelajaran buat kita. Jadi apa yang sudah dialami oleh mereka semua ya, itu pun akan kita rasakan juga. Nasib kita sama semua ya, lagi ngantri terhadap perkara yang namanya fana, kehidupan di alam dunia. Oleh karena itu, supaya hidup kita manfaat, ada kebaikannya yang abadi, maka serahkan apapun yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya ya. Ibadah, berbuat taat, berbuat kebaikan, ini merupakan tanda bahwa kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kefanaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan selamat, bahagia, sampai berjumpa dengannya kelak, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Sampai sini dulu ya kajian kita pada siang hari ini. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya ya, bisa memberikan ya dorongan semangat, motivasi kepada kita semua untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita ya, kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang sudah kita lakukan di alam dunia, yang wajib, yang sunnah, yang banyak, yang sedikit, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok di akhirat diberikan balasannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsilu kulla hauba wastur al-awrati wa aminir rawati waghfir ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'ami wa la masyaqqati wa la dhair rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Bapak sekalian, ini ada